Wah, ini modus operandinya seperti apa ya? Kan karena kalau dilihat rata-rata dari mereka tuh background pendidikannya tuh menengah ke atas gitu. Kenapa mereka bisa sampai percaya dan akhirnya terjebak di sana tuh? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Iya, jadi modus operandinya online scam ini terjadi itu pada situasi krisis 2020-2021 ketika dunia dilanda COVID, kemudian ketika 2021 ketika negara membuka kembali banyak lowongan-lowongan ke sana. Secara pendidikan teman-teman ini ada mempunyai skill yang luar biasa. Kami katakan tidak skill, mereka bisa mengoperasikan teknologi begitu masif. Dari ini kami analisis adalah bahwa di dalam situasi online ini Indonesia adalah konsumen online yang sangat diminati di negara-negara lain. Salah satunya adalah ketika kami berdialog dengan salah satu korban, ketika kami tunjukkan bahwa oh ini ada sebuah aplikasi dari sebuah HP. Dia katakan, oh ini kerjaan saya membuat dan sebagainya. Artinya teman-teman ini mempunyai skill yang sangat luar biasa. Yang menjadi modus operandi adalah memang ada sindikat yang memanfaatkan kerentanan itu. Yang kami katakan sudah kami kantongi nama yang akan kita laporkan pada hari ini. Inisialnya P sama A itu tersebar di beberapa daerah dan ada di Jabodetabek. Ini akan kami laporkan bahwa mereka ini harus kemudian segera ditindak. Maka mereka lah kemudian yang punya jaringan internasional. Satu adalah kerentanan teman-teman ketika pasca COVID tidak punya kerjaan, mereka ditawari dengan pekerjaan dengan gaji yang luar biasa. Ke Thailand awalnya teman-teman ini dijanjikan untuk bisa bekerja setahun sekali pulang ke Indonesia, gajinya tinggi dan sebagainya. Tidak tahu menahu teman-teman tiba-tiba kemudian dibawa ke Myanmar, itu kerentanan. Yang kedua adalah memang di dalam praktek perdagangan orang saat ini tidak memandang mereka pendidikan rendah, tinggi dan lain sebagainya, tetapi melihat mereka yang dalam posisi rentan, baik laki-laki maupun perempuan. Ini terjadi di beberapa negara. Maka kemudian rekomendasinya adalah ketika teman-teman yang hari ini punya skill luar biasa, maka perlu diwaspadai. Online ini juga perlu ada security-nya. Bagaimana kemudian tata kelola informasi soal mekanisme kerja misalkan, ini harus ada screening. Ini ada di Kominfo misalkan untuk melihat indikasi-indikasi lowongan kerja yang diposting di sebuah media sosial yang sampai hari ini banyak ribuan warga negara Indonesia tertipu dengan media online itu. Maka ini perlu teman-teman media juga membantu kami bahwa ini nggak bisa kemudian hanya ranahnya Kementerian Luar Negeri, Kemenaker, tapi juga ada Kementerian Kominfo untuk men-spreading informasi online yang hari ini menjamur di Indonesia dan orang tidak pandang bulu. Mereka bekerja di mana, kemudian akan dibedakan seperti apa, tapi kalau kemudian gajinya besar, mereka akan ikut bekerja. Ini yang kemudian menjadi modus operandi. Kerentanan itu dimanfaatkan oleh jaringan internasional untuk memperbudak warga negara Indonesia dimanapun berada.